Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Yusuf Ardiansa, teman saya Thomas, Sony, dan Pak Yudi Budiman. Kami hari ini akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai bank dan lembaga keuangan mengenai kasus dana pensiun pada PT Perkebunan Nusantara Persero BUMN. Ya, saya mempresentasikan hasil tugas kami ini ya karena tugas terakhir mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Sebelum memulai, saya akan sedikit merefresh otak para pemirsa. Apa sih yang kalian tahu tentang dana pensiun? Dana pensiun, kalau menurut kalian pasti adalah dana yang dikeluarkan pada masa pensiun agar para anggotanya tersebut bisa mendapatkan income dari uang tersebut. Tapi itu benar. Tapi saya akan menjelaskan secara rinci mengenai dana pensiun secara lebih dalam. Dana pensiun adalah dana yang disisihkan oleh pihak tertentu selama masa kerja untuk mempersiapkan masa pensiun. Tujuan dari dana pensiun untuk memberikan pendapatan yang stabil mencukupi pada masa pensiun. Tadi di awal saya akan menjelaskan tentang dana pensiun pada perusahaan Perkebunan Nusantara. Ya, untuk Perkebunan Nusantara merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan komoditi yang diusahakan, yaitu kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, tembakau, dan aneka buah-buahan, serta tanaman lainnya. Perusahaan ini didirikan dengan maksud dan tujuan untuk melaksanakan kebijakan dan program pemerintah dengan memberikan kontribusi terhadap ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di sektor perkebunan, serta meningkatkan keuntungan melalui prinsip-prinsip perusahaan yang sehat berlandaskan nilai tambah bagi negara selaku pemegang saham. Jadi profil perusahaan perkebunan Nusantara ini memiliki manfaat bagi negara dan masyarakat sekitar, khususnya yang tanah tersebut menghasilkan kelapa sawit, karet, tebu, kopi, dan lain-lain. Ini sangat memberikan dampak bagi negara, bagi devisa negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan visi misi perusahaan, yaitu perusahaan Perkebunan Nusantara. Sebelum saya menjelaskan, pasti setiap perusahaan swasta maupun non swasta memiliki visi misi perusahaan. Walaupun visi misi tersebut agak nyeleneh dan agak kurang dirasakan oleh penggunanya, konsumen maupun anggotanya atau karyawannya. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara detail visi dan misi perusahaan tersebut yang telah saya dapat dari berita maupun sumbernya yang valid. Visi dari perusahaan Perkebunan Nusantara menjadikan perusahaan agribisnis nasional yang unggul dan berdaya saing kelas dunia, serta berkontribusi secara berkesinambungan bagi kemajuan bangsa. Misi dari perusahaan ini mewujudkan grup usaha berbasis sumber daya perkebunan yang terintegrasi dan bersinergi dalam memberikan nilai tambah value creation bagi stakeholder dengan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi bagi pelanggan, membentuk kapabilitas proses kerja yang unggul, mengembangkan organisasi dan budaya yang prima, serta SDM yang berkompeten, serta melakukan optimalisasi pemanfaatan aset untuk memberikan imbalan dan hasil terbaik, serta turut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itulah misinya dari perusahaan tersebut. Jadi misi-misi dari perusahaan Perkebunan Nusantara ini sangatlah banyak manfaat, sangatlah memiliki tujuan bagi negara maupun hal-hal yang mengenai pendapatan negara.
Selanjutnya ada jenis produk. Sebagai salah satu perseroan perkebunan milik negara yang telah cukup lama bergerak di bidang perkebunan sawit dan karet, sampai saat ini perseroan tetap fokus pada kedua bidang usaha andalan tersebut. Untuk meningkatkan kinerjanya, perseroan melakukan berbagai usaha selain meningkatkan volume dan kualitas. Perluasan komoditi produk juga perlu dilakukan. Saat ini, Holding Perkebunan Nusantara (PTPN) atau Persero memiliki 7 produk komoditi yang tersebar di seluruh Indonesia. Komoditi tersebut diantaranya adalah kelapa sawit, karet, teh, kopi, tebu, tembakau, dan kokoa. Selanjutnya ini ada contoh-contohnya, jenis produknya, contoh gambarnya ada cerutu, teh, gula, kopi, minyak goreng. Kasus yang terjadi, pengelolaan dana pensiun atau DAPEN mulai menjadi pembicaraan publik karena serangkaian permasalahan yang pelik yang dialami, mulai dari pertumbuhan aset, pilihan investasi, hingga imbal hasil yang rendah. Belum lama ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pak Erick Thohir mengetahui permasalahan dengan dugaan korupsinya di perusahaan. Dan Pak Erick Thohir telah menyerahkan laporan ke Kejaksaan Agung atau Kejagung. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengawasi keperjalanan DAPEN, mengungkapkan setidaknya ada 3 alasan utama kenapa DAPEN dalam kondisi sakit. Pertama adalah terkait pembayaran iuran yang tidak semuanya dipenuhi oleh pendiri DAPEN. Seperti diketahui, jenis dana pensiun manfaat pasif atau DP/MP mewajibkan iuran diberikan oleh peserta, karyawan, dan pendiri atau perusahaan pemberi kerja. Kedua adalah terkait tingginya bunga aktuaria. Hal ini tidak terlepas dari permasalahan pertama, yang mana defisit perolehan dana kelolaan dari iuran menjadikan beban aktuaria semakin tinggi. Terakhir adalah imbal hasil investasi yang buruk dan jauh dari benchmark pasar. Sebagian bahkan memiliki imbal hasil jauh lebih rendah dari kupon yang telah ditawarkan oleh surat berharga negara. Permasalahan terakhir disinyalir masih berhubungan dengan 2 alasan pertama, tertekannya dana kelola dan membuat bunga aktuaria naik, dan pada akhirnya memaksa pengelola untuk memiliki aset berisiko demi memperoleh pengembalian tinggi untuk menutup kekurangan dalam rangka pemenuhan manfaat. Selain itu, jumlah praktik ilegal dan kelola buruk juga ikut menyeret kinerja dengan membahayakan bagi pensiun dan akan menikmati hari tuanya. Analisis kasus. Jadi dilihat dari kasus di atas, kasus tersebut termasuk ke dalam tindak penyelewengan dana yang berkaitan dengan DAPEN atau dana pensiun. Hal ini dikarenakan terdapat indikasi penyimpangan dari sisi tata kelola yang dilanggar dengan melakukan investasi yang merugikan dengan sengaja atau teledor. Dana pensiun PT Perkebunan Nusantara bahkan dapat dikatakan tidak masuk akal. Selain itu, terdapat juga tindak pidana korupsi pada DAPEN di PT Perkebunan Nusantara yang bisa berdampak besar bagi kinerja perusahaan serta menimbulkan kerugian negara. Baik, untuk selanjutnya yaitu upaya menangani masalah. OJK sendiri mengungkapkan bahwa sebagai regulator mereka akan bertindak maksimal untuk memastikan pensiunan dapat menikmati hari tua dan dana pensiunnya. OJK fokus melakukan penyehatan dana pensiun yang ada di PT Perkebunan Nusantara (Persero), tegas Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian.
Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiono. OJK juga telah membentuk satuan kerja khusus untuk melakukan pengawasan lebih ketat dan mendorong upaya penyehatan. Kemudian untuk upaya yang dilakukan untuk melakukan penyehatan dana pensiun, yakni pertama, meminta pemberi kerja untuk menyampaikan rencana perbaikan pendanaan dan rencana pelunasan utang iuran. Lalu kedua, melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN selaku pemegang saham BUMN yang telah membentuk tim khusus dalam rangka perbaikan pengelolaan serta perbaikan tingkat pendanaan dan melakukan uji tuntas dana pensiun BUMN. Kemudian 3, OJK memberikan sanksi administratif kepada pemberi kerja yang tidak melakukan pembayaran iuran secara tepat waktu dan tepat jumlah. Lalu 4, meminta pemberi kerja untuk menurunkan bunga aktuaria yang terlalu tinggi secara bertahap dan meminta pengelola dana pensiun untuk mengevaluasi portofolio dana pensiun untuk meningkatkan kinerja investasinya. Baik, untuk kesimpulan, jadi dari uraian di atas disimpulkan bahwa dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program manfaat pensiun bagi pesertanya. Dana pensiun yang digunakan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan yang telah pensiun harus diberikan sesuai dengan peraturan. Program pensiun harus sesuai ketentuan undang-undang dana pensiun dan peraturan pelaksanaannya, dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi peserta dan keluarganya. PT Perkebunan Nusantara yang memiliki permasalahan dana pensiun yang pembayaran iurannya yang tidak semuanya dipenuhi oleh pendiri dana pensiun, serta terkait tingginya bunga aktuaria yang menjadikan beban aktuaria semakin tinggi dan pengelola harus mencari celah agar imbal hasil dapat memenuhi kebutuhan manfaat pensiunan. Dari permasalahan tersebut, maka pihak OJK harus fokus melakukan penyehatan dana pensiun yang ada di PT Perkebunan Nusantara. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.